Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Pemimpin dalam Pendelegasian Wewenang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Andika Ferdiansyah Harahap. Yang kedua, Anggi Fuzi Nadia Sibuya. Yang ketiga, Ayu Eka Suci. Yang keempat, M. Alfi Syarif. Yang kelima, Sandri Yana Aisyah Putri. Dan yang terakhir, saya sendiri, Tisa Ujannah. Selanjutnya saya akan mempersilakan Saudara Andika untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Andika Ferdiansyah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendelegasian wewenang. Pendelegasian ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan dan pengerjaan kerja yang berkaitan dalam pemastian tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu penjabaran atau deskripsi tugas formil dalam organisasi. Menurut Harold Kohns and Cyril O'Donnell, pendelegasian wewenang merupakan pokok yang didapat kembali oleh pemberi wewenang. Hal itu adalah suatu sifat wewenang. Si pemilik wewenang atau pemimpin tidak selamanya menyelesaikan sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu. Yang kedua, manfaat pelimpahan wewenang. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang poin pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Poin yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan harus diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. 3. Dasar pendelegasian. Pendelegasian itu sangat penting bagi hidup dan kerja setiap organisasi. Adapun alasan-alasan yang mendasar berikut ini. Pemimpin hanya dapat bekerja sama dan bekerja melalui orang lain, sesuatu yang hanya diwujudkannya melalui pendelegasian. Pemimpin mempercayakan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, yang sekaligus menuntut adanya hasil kerja yang pasti dari bawahan. Pendelegasian wewenang membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam organisasi. 4. Sifat delegasi. 1. Pendelegasian tidak sama pada setiap tingkat hierarki organisasi. Besar kecilnya pendelegasian adalah sesuai dengan tugas, hak, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban setiap individu dalam hierarki organisasi. Kedua, pendelegasian tidak dapat ditransfer dari satu tugas ke tugas yang lain dalam suatu organisasi karena suatu pendelegasian berlaku untuk satu tugas saja. Selanjutnya, sikap pemimpin terhadap delegasi. Pendelegasian hanya akan berfungsi secara efektif jika pemimpin memahami dan mengambil sikap yang tepat terhadap pendelegasian. 1. Pemimpin tertinggi dan yang setingkat di atas setiap bawahan bertanggung jawab penuh atas tugas yang didelegasikan dengan memberi dukungan penuh kepada bawahan dengan memenuhi apa yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas. 2. Pemimpin yang mendelegasikan tugas bertanggung jawab memberi kredit kepada setiap pelaksana tugas atas hasil kerja yang telah diperlihatkannya. 3. Pemimpin yang mendelegasikan tugas mutlak bertanggung jawab penuh atas sukses atau gagalnya suatu pelaksanaan kerja serta segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh setiap bawahannya. Yang keenam, asas pendelegasian. Di asas pendelegasian ini yang pertama ada asas kepercayaan, yang kedua asas delegasi atas hasil yang diharapkan, yang ketiga asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas atau principle of function definition, yang keempat asas rantai berkala atau principle scholar of chain, yang kelima asas tingkat wewenang atau the authority level participles, yang keenam asas kesatuan komando atau principle unity of command, yang ketujuh asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau parity of authority and responsibility, yang delapan asas pembagian kerja atau division of work,
yang ke-9 asas efisiensi, dan yang ke-10 asas kemutlakan tanggung jawab atau Principle of Authority of Responsibility. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.